Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita waktu untuk beramal, untuk beraktivitas, untuk memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik, sehingga ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik insyaallah. Teman-teman, sekarang kita sedang berada di Gunung Guntur di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan insyaallah kita akan coba kembali ngaji outdoor, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran terutama untuk saya pribadi, dan mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk merenung, untuk berkontemplasi, untuk bermuhasabah bahwa kita itu dalam aktivitas keseharian itu pasti tidak akan terlepas dari orang-orang sekitar kita. Mungkin kadang kita membutuhkan bantuan orang lain, kadang orang lain pun membutuhkan bantuan kita, dan sebaliknya gitu. Nah, mungkin ketika kita membutuhkan sesuatu, pasti kita akan meminta tolong orang sekitar kita, entah itu keluarga, kerabat, teman, sahabat gitu. Nah, tapi akan ada satu masa ketika kita ingin meminta tolong, ketika kita ingin meminta bantuan kepada orang lain, pada hari itu tidak akan ada satu orang pun yang mampu menolong kita. Fa'idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Jadi apabila nanti datang satu suara yang memekakkan, yaitu suara sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Jadi setiap manusia, atau yauma yafirrul mar'u min akhi, jadi ketika itu, pada hari itu, semua manusia itu sibuk, atau pada ketika datang suara yang memegahkan itu, jadi pasangan, kemudian ummihi wa abi, kemudian ibu, ayah, wa sahibatihi wa bani, kemudian kerabat, sahabat, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Jadi semua orang itu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jadi ketika pada saat itu semua orang itu ya bukan memikirkan bagaimana caranya bisa menolong orang lain, bukan memikirkan bagaimana supaya dia pun bisa ditolong oleh orang lain, tapi dia mikir bagaimana saya bisa selamat gitu. Jadi belum berpikir bagaimana bisa menolong orang lain, tapi dia berpikir bagaimana supaya saya sendiri bisa selamat gitu. Ini itu adalah fase sebelum nanti ke fase syafaat kan. Jadi nanti akan ada fase syafaat, tapi sebelum itu akan ada masa di mana semua orang itu tidak bisa menolong orang lain gitu, termasuk orang tua, ayah, ibu gitu kan. Karena pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka kan fase kehidupan itu kan kita itu ketika kita sedang menjalani aktivitas, kita hidup, kemudian nanti kita wafat, kemudian ada fase barzakh, kemudian ada fase kebangkitan, kemudian fase hisab gitu kan, kemudian nanti ada fase ditimbang amal-amal kita itu. Nah,
nanti setelah itu ada fase syafaat, kemudian nanti ada fase surga dan neraka gitu. Nah, jadi coba kita bayangkan nanti kita itu sibuk dengan urusan masing-masing itu. Kita ingin menolong atau kita ingin ditolong itu tidak bisa. Nah, kecuali nanti ketika sudah fase syafaat. Jadi mungkin orang-orang terdekat kita yang mungkin orang soleh, yang mungkin bisa yang dulunya ketika di dunia saling mengingatkan itu. Nah, itu adalah fase syafaat nanti. Tapi ketika fase ini semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing gitu. Maka ketika semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing itu bukan bagaimana dia bisa supaya orang lain bisa menolongnya, tapi dia mikir bagaimana dirinya bisa selamat gitu. Karena itu adalah suasana yang sangat luar biasa gitu. Nah, maka kata Nabi, salah satu di antara yang bisa menolong kita pada saat itu adalah amal-amal perbuatan kita, sholat kita, ibadah kita, bacaan Al-Quran kita gitu. Maka kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'ah li ashabi. Jadi kata Nabi, bacalah Al-Quran karena itu akan menjadi syafaat ketika nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan itu untuk li ashabi, kepada orang yang dekat dengan Al-Quran tersebut. Jadi karena ya sangat luar biasa gitu, maka satu-satunya yang bisa menolong kita pada saat itu yaitu amal perbuatan kita, bacaan Al-Quran kita, sholat kita, ibadah kita gitu. Maka ketika fase kebangkitan itu begitu sangat luar biasanya, sampai-sampai semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi sebelum itu pun ada fase di mana ketika nyawa dicabut itu, ketika kalau di Quran surat Al-Qiyamah itu kalla idza balagatit taraqi, dan ketika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan kan, fase ketika dicabutnya itu kan mulai dari kaki, kemudian naik ke betis, kemudian ke perut gitu kan, kemudian maju sampai ke atas sampai ke kerongkongan. Nah, maka kata Allah, kalla idza balagatit taraqi, ketika nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, wa qila man raq. Nah, wa qila man raq. Nah, di situ berhenti dulu. Wa qila man, berhenti tapi bukan tidak mengambil nafas. Di situ ada tanda saktah. Jadi kita berhenti. Wa qila man raq. Nah, kita berhenti tapi tidak mengambil nafas. Setelah berhenti sejenak dilanjut. Wa qila man raq. Apa salah satu hikmah adanya tanda sakta atau tanda berhenti di situ? Jadi wa qila man, ketika dikatakan kepada mereka, siapa? Nah, jadi pertanyaannya siapa gitu. Wa qila man, siapa, dan dikatakan kepadanya siapa? Siapa apanya gitu? Yang dimaksud siapa itu apa? Maka selanjutnya raqqa, wa qila man raqqa, maka dikatakan kepada mereka siapa yang dapat menyembuhkan. Qila man raqqa, siapa yang dapat menyembuhkan? Karena ketika pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan. Ketika fase dicabut nyawa itu, sekalipun kita ingin memanggil dokter terhebat untuk menyembuhkan bagaimana supaya ketika nyawa itu dicabut tidak terjadi, maka tidak ada satupun orang yang bisa mengobatinya. Maka wa qila man raqqa, maka siapa yang dapat menyembuhkan? Pertanyaannya, jawabannya tidak ada siapapun yang bisa menyembuhkan seseorang dari kematian tersebut. Maka bahkan ketika nyawa dicabut itu
kita mendengar dari para ulama bahwa saking luar biasanya ketika proses dicabut nyawa itu, bahkan ada yang mengatakan ketika proses dicabut nyawa itu seperti ditusuk-tusuk oleh pedang gitu. Maka Nabi ketika sakaratul mautnya itu, ketika Nabi dicabut nyawa itu, Nabi katakan apa? Aduhai, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Kalaupun bisa, kata Nabi, kalaupun bisa sakaratul maut ini, betapa sakitnya sakaratul maut ini, saya tidak ingin umatku merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Nabi ketika itu bermohon supaya kalaupun bisa kepada Allah, sakitnya sakaratul maut umatku itu ketika nanti mereka sakaratul maut, timpakan saja kepadaku, kata Nabi. Itu saking luar biasanya sakaratul maut itu gitu. Maka tadi yang diantara yang bisa menjadi bekal terbaik untuk kita nanti ketika sudah kembali adalah amal soleh kita. Maka kan kita tidak tahu kapan kita akan wafat gitu kan. Bisa sebentar lagi, bisa mungkin 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, atau mungkin besok gitu. Karena memang kematian itu kan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah gitu. Termasuk malaikat Israil pun yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa itu tidak diberitahu si fulan wafatnya kapan, si fulan wafatnya kapan gitu. Maka ketika waktunya sudah tiba, maka tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Jadi fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Ketika seseorang sudah tiba waktunya untuk kembali, itu tidak bisa la yastakhirun, tidak bisa dinantikan, tidak bisa diakhirkan, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan gitu. Maka ketika waktunya sudah tiba, tepat pada waktunya. Pertanyaannya, sudah cukupkah bekal kita ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah cukupkah amal kita ketika nanti tiba giliran kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita merasa amal kita sudah cukup, seolah-olah amal kita merasa sudah cukup sehingga kita bisa berleha-leha, kita bersantai-santai dalam ibadah, sementara tidak ada jaminan bahwa besok kita masih hidup. Karena mati itu kan, ajal itu tidak memandang usia, bagaimana dia tua, muda gitu kan, wanita, perempuan, laki-laki gitu. Maka selagi kita masih ada kesempatan sampai detik ini, maka mari kita perbaiki kualitas amal ibadah kita. Yang sebelumnya kurang baik maka diperbaiki. Dan saya tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun, dan ini pun saya mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri gitu. Karena jangan sampai saya mengajak kepada orang lain, ayo kita sholat misalkan, ayo kita baca Al-Quran, sementara saya sendiri gak sholat gitu, sementara saya sendiri gak baca Al-Quran gitu. Nah maka saya mengajak terutama terkhusus kepada diri saya sendiri, dan mungkin jika ada yang bisa diambil dari saya oleh teman-teman sekalian, silakan untuk diambil yang baiknya, atau mungkin nanti jika ada yang keliru mohon dimaafkan dan mohon diingatkan. Semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.